Hari ini 14 Mei 2025, saya balik dengan pembahasan XAUSD. Hari ini saya membahas dari daily terlebih dahulu, seperti biasa. Tidak ada perubahan, tapi apa yang saya sampaikan kemarin tergambarkan. Akan retest area bawah, if break, go for sell continuation. Dan ini kita bakal banyak area-area mungkin bisa kita manfaatkan untuk nge-swing atau intraday lah. Contohnya di level kita entry, nanti kita bisa hold untuk jangka waktu yang sangat amat panjang. Kalau seandainya breakout, kenapa? Karena potensial jadi double top. Tapi ingat teman-teman, double top only confirm after the neckline is break. Tanpa ada breaknya dari neckline, maka double top tidak pernah confirm. Potensial dia bisa balik kembali sideways, bentuk base-nya ke atas. Nah, kalau misalnya kita ngomongin, ini saya mundurin dikit. Nah, kalau kita ngomongin PDH-PDL, ini kalau misalnya kalian perhatikan ada di 3265 ya. Sedangkan untuk previous daily low-nya ada di 3215. Which is, kalau misalnya kalian lihat di harga sekarang, itu dia belum nyentuh atasnya enggak, bawahnya juga enggak. Berarti dia masih dalam inner liquidity-nya. It means kita bisa bergerak melihat potensial-potensial yang terjadi ada di dalam 3215 sampai 3265. Karena hanya situ aja range-nya teman-teman sekalian. Saya nggak akan pernah berubah dari kemarin. 3200 tetap akan menjadi neckline saya. Which is kalau misalnya 3200 di retest masih kuat nahan, alhamdulillah. Kalau retest dan breakout maka go for sell continuation karena bakal kuat untuk dropnya lagi. Ini secara daily teman-teman bisa perhatikan up, drop, up, drop. Is it gonna be up again? We never know. Is it gonna be another drop? We never know. We just need to wait. Apakah akan ada news? Nanti malam ada retail sales dan PPI. Bukan nanti malam, ini besok 15 Mei retail sales dan PPI, which is itu untuk hari Rabu. Terus nanti Kamisnya ya seperti biasa kita tahu ada IGC juga, jadi teman-teman bisa mengetahuinya. Hari ini hari Rabu, besok kan Kamis. Nah di hari Kamisnya itu ya teman-teman akan dapat retail sales, berarti retail sales ditambah dengan IGC. It means bakal ada news yang sangat amat signifikan tomorrow, besok. Dan untuk Jumat, there will be Michigan Consumer Sentiment, Building Permits, and Housing Starts. Nah sekarang, what we have to do? Ya, saat ini sih cuma tektokan aja sih teman-teman, atas bawah aja sampai salah satu price levelnya breakout. Kita akan balik ke Wanda kita ngomongnya di H4 as usual, kita ngomongnya di naked chart. Kalian bisa perhatikan di sini base, this one base. Apakah bisa buy di sini? Apakah bisa sell di sini? Tentu lebih better nge-buy teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali base ini di retest dia bullish. Base ini di retest dia bullish. Base ini di retest what we gonna do? It's gonna be another bullish harapannya karena sudah 2 kali terjadi hal yang sedemikian rupa di H4. Apakah bisa seperti itu? We never know. Makanya kita make a caution. Kita akan tempatkan beberapa key level untuk buy. Siapa tahu nanti ada harapannya dia bisa bullish balik, mendapatkan profitabilitas yang bagus juga ke depannya. Dengan catatan apa? Dengan catatan buy-nya tentu akan lebih banyak. Akan ada beberapa key level di bawah ini sampai ke 3200. Dan seandainya semuanya dihajar, tutup mata sell continuation. Now, H1 kita ngomongin setiap level yang bisa kita perdagangkan. Ini kalian bisa perhatikan di sini. Saya akan hapus beberapa level yang menurut saya penting dan tidak terlalu penting, jadi saya hapus aja biar kita start dari awal. Nah, 3200, 3204 nih, 3204 nya saya tahan dulu. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, teman-teman sekalian, saya ganti ini menjadi garis. Ya, ini kalau misalnya kita tarik from this one, ambil sampai sini. Seharusnya kan ngambil dari di sini kan, which is ya sebenarnya sudah di breakout. Top, ketahan, retest kembali, baru berhasil breakout. So actually kalau misalnya kita ngomongin berdasarkan tail to tails, misalnya ini tails, this one is also the tails, right? Nah dia nge-retest the same level. It means kalau misalnya dia break, tentu drop lebih dalam. Karena dia break this setup. Kalau misalnya kita perhatikan di sini hampir, ya saya bilang hampir, tapi pembentukannya bisa lah. Di sini head and shoulders. This one shoulders, head, shoulders. Means head and shoulders. Is it gonna be a bearish momentum? Apakah dia bisa bearish momentum? We never know. We need to make sure dia beneran breakout. Ya. Sedangkan kalau kita taruh di atasnya kan seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia berhasil breakout, apa yang akan terjadi? Ya bakal retest area sampai bawah. Dan menurut saya bearishnya akan sangat amat signifikan. Tapi ingat kayak saya bilang tadi, namanya kita berharap yang terbaik, kita berharap akan ada momentum pembalikan, which is kita berharap adanya bullish momentum yang bisa kita manfaatkan. Saya akan marking beberapa level. So this one the level yang saya marking 3222, so 3224 atasnya. Kalian bisa perhatikan ini adalah the lowest level
Ya 3224 3222. So setelah dia retest 3224 3222 dia bertahan, maka itu adalah level yang bagus untuk entry buy. So 3224 3222 menjadi level buy high risk saya. Titik. 1 ya. Yang paling dekat. Jadi yang paling dekat adalah 3224 3222. That's what we call as level buy high risk saya yang pertama. Terus pertanyaan selanjutnya aja, di mana buy high risk saya yang kedua? Ini kalau saya mundurin teman-teman, kalian bisa perhatikan the level behind this. Ini adalah level-level yang sama, yang mungkin kalau kalian perhatikan nahan lama banget. Ini 3214 saya tarik sampai sini. Ya 3214 saya tarik di sini. So 3214 kalau misalnya kita ganti ini menjadi garis, see, this is the below level yang terbentuk sebelumnya. 3214 sampai ke 3212. Sorry kok 3213 ya. Nah, 3212 will be the next one. 3214 3212 ini akan menjadi salah satu level lainnya yang menarik. Kenapa saya bilang level menarik lainnya? Ya karena tadi menahan dari yang 1 Mei. Tadi kalian lihat ada 3 kan, yang paling kiri, tengah sama yang kanan sekarang yang dia akan retest. Jadi this is another level yang akan saya patok sebagai buy position. Ya, dan terakhir ya ini last but not least, saya akan bulatkan aja ke yang lebih dekat 3202 sampai ke 3200. Dan kalau kalian tanya dari mana taunya 3202 3200, karena 3200 nya tadi kita sudah lihat dari daily. So tinggal diturunkan aja. Sorry, bukan yang ini yang diturunkan kawan, yang ini yang kita turunkan. Nah, ya, 3 zona buy utama yang bisa kita manfaatkan. Only this one. Tidak lebih dan tidak kurang. Hanya ini saja. Kecuali dia ada pembalikan lebih awal, it means a good things. Kenapa? Karena dia berhasil bertahan. See, ada pembalikan lebih awal, it means a good things. Now kita ngomongin area sell-nya. Kalau misalnya area sell-nya sebenarnya lebih gampang kita ngelihatnya karena pembentukannya sudah jauh lebih signifikan terlebih dahulu dibandingkan pembentukan sebelumnya. Ada 2 zona sell high risk. Pertama 3260 3262. Yang kedua adalah di 3252 3254. Di sini. Ya, ini adalah zona yang kita bisa patok sebagai zona sell high risk. Kenapa? Ya karena atasannya up, nggak berhasil break, drop lagi, nge-retest nggak berhasil, nge-retest nggak berhasil, dia kembali drop. Ini adalah pembentukan secara high risk. So saya ulangin, 24 22 buy high risk, 14 12 buy high risk, 202 200 ini menurut saya jadi medium risknya saya. Ini selama 24 tidak di breakout di H1, selama 14 tidak di breakout di H1. Untuk sell 5254 6062 sama-sama high risk semua selama 52 tidak di breakout di H1 dan 60 tidak di breakout di H1. Nah, kita akan ngomongin lower time frame, is it another level yang bisa kita manfaatkan? Apakah ada? Oh, kita bisa manfaatkan di sini, oh kita bisa manfaatkan di sana. Kalau misalnya kita ngomongin basically dalam momentum sell, ini kan anggapan aja teman-teman. Ini the highest one and this is the lowest one. Anggap dia ketahan banget di bawah sana, maka 618-nya di 3242, 79-nya di 3246. Jadi around this one. Around this one 3242 3246. Menurut saya sih nggak akan dia nge-retest di jam-jam sekarang sih. Ya agak susah untuk bergerak tinggi ke atas sana, tapi kalau misalnya saya marking, that's actually itu level yang menarik. Dan mungkin kalau misalnya dia retest di sana di US di London session, maka saya mungkin akan beranggapan menjadi level yang menarik untuk saya masuk entry buy position. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dalam below levelnya, ini teman-teman, kalian perhatikan, dia nggak berhasil breakout. See, this one, they're not even break this level 3227 ini. 3227 sebenarnya nggak terlalu jauh kan sama zona high risk kita. 3227 3228 ini dia nggak berhasil breakout terus dari tadi. Ini nahan, ini retest dan kayaknya nahan. So, I think 3228, 3227 will be my level for buy scalping only. Zonanya hanya 10 pips. Ya, zonanya hanya 10 pips. Menurut saya. Karena apa? Karena saya ngikutin data dari CPI aja teman-teman. Saya berharap ada pembalikan. Saya berharap dia ada bullish momentum lagi.
karena di jaraknya nggak terlalu jauh, jadi either kita makan di sini. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya saya ngomongin scalping ya normal, kalian fokusnya dalam apa? Dalam lower time frame zone only. 5-10 pips dikasih profitnya, hitungan cukup. Dikasih 30 pips atau lebih, itu hitung sebagai bonusan. Dan pastikan selalu konfirmasi di dalam lower time frame. Kenapa? Karena tadi kalian lihat cara kita narik 3228, 3227 nya itu basically dari M5 dan M15, bukan dari H1 nya. Oke, so ini sudah jelas menurut saya semuanya. Pembentukannya kan seperti ini. Seandainya dia kuat strong nahan di sini masih akan bullish. If not, hajar bawah. Dan ketika nanti dia retest kembali, menurut saya level-level yang dia baru breakout itu akan menjadi level sell yang menarik. Untuk sekarang, menurut saya sudah cukup. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan di dalam grup. Untuk teman-teman di publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya, karena saya akan re-upload untuk mapping XAUUSD-nya itu sendiri. Thank you buat teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.